Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya tidak wabarakatuh. ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau masih sehat, masih semangat ya untuk belajar pada pertemuan kali ini. Meskipun kita sudah menjelang siang, tapi tidak menurunkan semangat kalian untuk tetap belajar. Ini pelajaran terakhir, bukan? Bukan Bu, masih ada lagi nanti Bu jam ke-6. Ada, ya. Baik, kalau masih ada, boleh untuk menyiapkan amunisi terlebih dahulu. Mungkin ada yang tadi belum sempat untuk minum dulu atau makan dulu, boleh sebentar ya. Jadi untuk nanti kita belajar sudah siap dan sudah semangat. Ya, Pak Ananda Gayu, silahkan. Ya, Bu, siap, Bu. Mundur dulu, ada Gayu. Sudah? Doa. Baik, Berdoa, Bu. kita mulai untuk berdoa. Silahkan Ananda Siap. Gayu dipimpin doanya. Siap, Bu. Siap, Bu. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya mau absen dulu. Ini ada tidak yang tidak hadir ya? Ananda Usaji hadir ya? Hadir, Bu. Ya, hadir. Agus? Hadir, Bu. Hadir, betul. Ira? Hadir, Bu. Siap, Bu. Ya, ya. Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira materi kita sebelumnya tentang apa ya? Sebelum masuk materi ini? Tentang keragaman budaya di Indonesia. Ya, tentang keragaman budaya di Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah wilayah yang terdiri dari beragam budaya, baik dari segi etnisnya, sukunya, budayanya, agamanya, kita adalah sangat beragam. Tapi kalau kita dalam kegiatan pembelajaran, keberagaman itu kita biasanya meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia, Bu. Jadi ya kita nanti biasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kita belajarnya melalui daring, juga masih dalam kondisi pandemi. Jadi selalu terapkan protokol kesehatan sehingga wabah ini akan cepat berlalu dan kita dapat kembali belajar tatap muka seperti biasa. Kemudian selain itu kita juga harus mendoakan ya saudara kita yang ada di Palestina. Sudah mendengar informasinya ya? Sudah, Bu. Pak Risno, iya, bagaimana tentang masyarakat yang ada di Palestina, mereka merasa tidak aman, banyak korban jiwa, kemudian banyak bentuk kehancuran yang terjadi di wilayah mereka. Kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu. Seperti itu. Amin. Ya, Nanda Nurlinda, judulnya tentang apa materi kita? Jenis dan karakteristik bencana dan siklus penanggulangan bencana, Bu. Iya, betul. Jenis dan karakteristik bencana dan siklus penanggulangan bencana. Jadi, di sini nanti kita belajar tentang indikator pertama, itu mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Jenis bencana itu ada apa saja, karakteristiknya itu seperti apa. Yang kedua, itu menguraikan siklus penanggulangan bencana. Jadi ketika sudah ada bencana, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau menanggulangi terhadap bencana tersebut. Nah, dilanjut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi bencana, mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana, serta menguraikan siklus penanggulangan bencana, serta mengaitkan dengan permasalahan sekitar dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Baik,
di sini Ibu ada gambar, 2 gambar tentang bencana. Sebelum kita mengetahui apa daripada pengertian bencana, coba mengamati gambar 1, Ananda Warisno, itu gambar apa? Gambar 1, gunung meletus apa kebanjiran itu, Bu ya? Yang ada orangnya, kebanjiran. Ya, yang ada orangnya itu gambar banjir. Banjir, Bu ya? Ya, benar. Oh iya. Kira-kira kalau banjir itu disebabkan oleh apa ya, Warisno? Banjir karena luapan air banyak hujannya, Bu ya. Oh iya, benar. Itu adalah fenomena yang sering dialami oleh wilayah kita, yaitu banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai. Karena apa? Karena terjadinya hujan yang secara terus-menerus, sehingga luapan sungai itu bisa menyebabkan daerah sekitarnya mengalami banjir. Ini areal yang terdampak itu adalah areal pertanian. Jadi di sini menyebabkan para petani bisa untuk gagal panen. Itu contoh yang pertama. Itu apa? Baik, mari kita lihat untuk pengertiannya. Kalau ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi pengertian bencana itu ada di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dikatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, kalau misalkan dikatakan itu adalah sebuah bencana, maka biasanya dia mengganggu kehidupan manusia. Dia bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Makanya kalau misalkan kita melihat sebuah bencana, itu ada berapa korbannya, kemudian bentuk kerusakannya seperti apa, kemudian evakuasinya seperti apa, bentuk pertolongannya seperti apa, karena itu adalah sebuah bencana. Untuk pengertiannya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Mungkin kalau ada yang merasa materinya dirasa penting, boleh untuk disiapkan buku dan penanya dicatat. Jadi sambil dicatat materi-materi yang penting, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh untuk dicatat ya. Jadi nanti ditanyakan. Kita lanjut. Jenis bencana. Jenis bencana ada berapa? Ada 3, Bu. 3, Ibu. Iya, benar. Yang pertama ada bencana alam. Yang kedua bencana non-alam. Yang ketiga bencana sosial. Bencana alam itu adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Jadi di sini terjadi secara tiba-tiba. Itu bencana alam. Contohnya apa ya untuk bencana alam? Ada yang Gempa bumi, Bu. Ya, benar, gempa bumi. Terus ada lagi? Gunung meletus tadi, Bu. Gunung meletus, Bu. Tsunami, Bu. Angin topan, Bu. Angin topan. Banjir. Banjir, Gempa benar. bumi, tsunami, Bu. Iya, Tsunami. benar. Ya, terima kasih. Berarti jawaban dari Ananda semuanya adalah benar. Yang namanya bencana alam itu contohnya sudah kalian sebutkan tadi, mulai dari gempa bumi sampai banjir, longsor. Jelas ya untuk Ada satu lagi, Bu, bencananya, Bu. Iya, apa? Patah hati. Patah hati. Ada yang mengalaminya itu? Ya, di sini ada yang Gayu, Bu, lagi Iya. patah hati, Bu. Patah hati jangan lama-lama ya. Nanti Dulu, mengganggu. Bu. Sekarang nggak lagi, Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau sekarang tidak lagi. Ya, lanjut ya. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa. 2. Itu ada bencana non alam. Berarti bencana ini disebabkan oleh peristiwa non alam. Contohnya apa? Pandemi ini, Bu. Non alam Pandemi. bukan, Bu? Pandemi. Iya, pandemi ini termasuk ke dalam non alam. Corona, Bu. Corona. Iya, corona, COVID. COVID kita sudah mau berjalan 2 tahun ya. Itu termasuk bencana non alam. Kemudian ada Kalau lagi, malaria, Bu, malaria bukan ya, Bu? kalau malaria itu wabah penyakit bukan? Sama kayak malah rindu. Iya, Bu. Bukan, Gayu. Iya, malaria. Itu bukan bencana, itu penyakit, Iya. Gayu. Bukan ya, Salah. salah ya. Itu Maaf, wabah Bu. penyakit. Iya, itu cuma penyakit, bukan Maaf. termasuk bencana non. Tidak apa-apa.
Yang pasti kalian sudah tahu Kebakaran, ya Bu, namanya kebakaran. kebakaran termasuk bencana Iya. non-alam. Iya, Non-alam bisa itu. disebabkan oleh aktivitas daripada manusia. Boleh. Jelas ya bencana non-alam? Lanjut, bencana sosial. Bencana sosial itu disebabkan oleh aktivitas daripada manusia. Contohnya, yang sekarang Yang di terjadi Palestina, Bu, itu Bu. Palestina, Bu. Palestina, betul. Iya, itu adalah termasuk bencana sosial, konflik antar negara. Kemudian bisa juga terorisme bisa, itu adalah bencana sosial. Jenis bencana, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Lanjut. Ini Ibu menampilkan beberapa contoh bencana, kemudian ada karakteristiknya. Jadi ini sudah dijelaskan sebenarnya di awal tadi. Ini contoh daripada gunung meletus. Kemudian karakteristiknya apa? Biasanya bisa merusak struktur bangunan, kemudian debunya juga bisa mengganggu aktivitas manusia, juga bisa dia menyebabkan banjir lava, bisa. Kemudian yang kedua itu ada longsor. Ya, kalau longsor, ini sudah ada gambarnya. Ini terjadi di daerah mana ini ya longsor ini? Ada yang tahu? Di Jawa Barat banyak, Bu. Jawa Barat banyak, atau ini lebih tepatnya dekat dengan pemukiman warga ya. Sehingga di sini menyebabkan banyak sekali bentuk-bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat longsor. Nah, karakteristiknya apa? Ya, bisa muncul retakan di lereng, biasanya muncul mata air baru, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Baik, untuk yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi itu karakteristiknya berlangsung dalam waktu singkat, lokasi kejadian tertentu, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi. Ini gambar daripada gempa bumi juga menyebabkan berbagai bentuk kerusakan. Lanjut, ini adalah tsunami. Peristiwa tsunami yang masih kalian ingat, tsunami di mana? Di Aceh, Bu. Aceh, Bu. Iya, Aceh, tahun 2004. Ya, di situ banyak sekali menimbulkan korban jiwa, kemudian kerusakan berbagai bangunan-bangunan yang ada di wilayah Aceh tersebut. Nah, biasanya tsunami itu kecepatannya tergantung pada kedalaman lautnya. Ini kelima, banjir. Banjir itu biasanya terkait dengan musim tadi yang sudah kita bahas di awal. Jadi kalau misalkan musim penghujan, biasanya ada daerah-daerah tertentu yang sering sekali mengalami banjir. Yang pasti kalau kita amati gambar di sini, ini bagaimana aktivitas masyarakatnya? Akses jalannya ini bagaimana ya? Ditutup ya, Bu, tidak Iya. bisa lewat, Bu. Tergenang ya, Bu. Iya, aktivitas jalannya tertutup, tidak bisa dilewati atau dia terganggu. Jadi di situ ulangan bencana. Jadi ketika ada bencana, maka di situ ada tindakan apa yang perlu kita lakukan terhadap bencana yang sudah terjadi. Nah, situasi bencana sendiri dibagi menjadi berapa? 4 ya. Ada situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana, saat terjadi bencana, dan yang terakhir setelah terjadi bencana. Tahapannya juga berbeda-beda. Kalau misalkan situasi tidak terjadi bencana, tahapannya sebatas pencegahan dan mitigasi. Kalau misalkan potensi terjadi bencana, tahapannya adalah kesiapsiagaan. Kalau saat terjadi bencana, tahapannya apa? Agus, Ananda Agus? Kalau saat terjadi bencana? Kalau saat terjadi bencana ya Bu, misal Iya. kalau gempa itu, kalau kita lagi naik motor kita minggir Bu, gitu ya. Iya. Terus Iya. habis itu kalau di luar rumah berarti kita cari tempat yang lapang ya Bu ya, di lapangan ya? Ya benar. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi? Lupa Bu. Lupa. Ya. Iya. Terima kasih jawabannya sudah bagus.
Hanya saja mungkin saya menambahkan sedikit, kalau terjadi bencana, misalkan terjadi gempa bumi, kita berada di luar ruangan, tadi ketika kita mengendarai kendaraan, diharapkan untuk berhenti terlebih dahulu. Kalau misalkan kita di luar ruangan, kita menghindari daripada bangunan-bangunan, kita harus berada di daerah luas atau lapang. Kemudian kalau di dalam ruangan, berarti kita harus berlindung di bawah tempat-tempat yang kokoh, misalkan ada meja atau berlindung di tempat kokoh lainnya. Kemudian jauhi daripada perabotan-perabotan yang mudah untuk jatuh atau mudah untuk pecah, misalkan seperti itu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya, kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan dia setelah terjadi bencana, itu tahapannya adalah pemulihan. Pemulihan itu seperti apa? Ya, pemulihan sarana kesehatan, perbaikan daripada fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga nanti masyarakatnya bisa untuk melanjutkan kehidupannya seperti biasanya. Untuk siklus penanggulangan bencana, ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, Ya, Bu. boleh. Jadi tahap pemulihan pasca bencana itu gimana ya, Bu? Saya masih belum paham, Bu. Tahap pemulihan pasca bencana atau Bencana, setelah Bu. gimana? Iya, Ibu. Setelah terjadi bencana. Iya, Ibu, tahap pemulihan pasca bencana setelah terjadi bencana, Ibu. Iya, kalau misalkan setelah terjadi bencana, berarti kita amati dulu. Amati kondisi sekitar lingkungan kita. Ananda Gayuh tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Serang, Ibu. Iya, kalau tinggal di Serang berarti diamati sekelilingnya. Bagaimana dengan tetangganya atau bagaimana dengan kondisi sekitarnya? Adakah bangunannya yang rusak? Bagaimana tetangganya? Apakah mungkin ada yang terkena dampak bencana misalkan? Nah, seperti itu berarti kita bisa untuk memberikan pertolongan. Iya, Bu. Pertolongan yang sederhana saja. Misalkan kita mendatangi orang tersebut sehingga kita memberikan namanya motivasi, kita memberikan dukungan moral, misalkan itu sudah cukup untuk tahap pemulihan. Nah, untuk selebihnya itu ada kerjasama dengan pihak yang lain untuk kegiatan pemulihan di wilayah Ananda Gayuh tersebut di Serang, misalkan seperti itu. Jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, boleh. Sepertinya ada yang mau bertanya. Lanjut, Bu. Oh, lanjut. Baik. Kalau lanjut, sepertinya materi kita sudah selesai. Di sini saya ingin bertanya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Ibu, itu untuk prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana itu apa ya, Bu? Prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Oh ya, mungkin sebelum Ibu jawab, ada yang mau memberikan tanggapannya terlebih dahulu? Ada? Prinsipnya, Bu, tadi saya baca di buku Ibu, di materi Iya. Ibu, itu ada prinsipnya, Bu, ada cepat, Bu, ada tepat, ada prioritas. Ya. Tapi saya bingung juga, Bu, ada non-diskriminatif, Bu. Ya, benar Iya, sebenarnya yang disampaikan oleh Ananda Gayuh tadi. Prinsipnya itu ada cepat, berarti cepat itu penanggulangannya atau tanggap daruratnya cepat terhadap korban. Misalkan ada korban, misalkan ada bentuk kerusakan, itu cepat ditanggapi atau bantuan cepat datang, misalkan seperti itu. Kemudian prioritas, berarti ada yang diutamakan, kira-kira yang mau diberikan bantuan itu pihak mana, seperti apa korbannya itu seperti apa, kemudian bentuk kerusakannya seperti apa, itu harus diprioritaskan, karena kalau misalkan tidak diprioritaskan, maka kan di situ bentuk kerusakannya berbeda, nanti bisa menyebabkan permasalahan yang lain. Nah, yang Ananda Gayuh belum jelas itu adalah non-diskriminatif. Non-diskriminatif itu artinya tidak ada daripada pengecualian. Jadi dianggap semuanya itu sama. Yang mengalami sebuah bencana itu sama-sama adalah rakyat Indonesia, sama-sama adalah saudara kita. Jadi
dilakukan sama pertolongannya. Misalkan dilakukan evakuasi, semuanya dievakuasi, diberikan bantuan, pemulihan, semuanya dilakukan sama. Seperti kita belajar ini kan berasal dari bermacam-macam suku, bermacam-macam daripada latar belakang, kita anggap sama. Seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi atau non-diskriminatif. Bagaimana Nanda Gayu? Ya Bu, jelas Bu. Terima Jelas kasih ya? Bu. Sama-sama. Dan Ananda yang lainnya mungkin ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Ya, Sudah jelas, Bu. misalkan ada yang malu bertanya, misalkan tidak apa-apa, misalkan tidak sempat bertanya lewat Google Meet ini, silahkan nanti bisa untuk WA saya atau bisa kita buka daripada forum diskusi di Google Classroom. Kalian sudah buat ya Google Classroom ya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Ya, benar. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas siswa. Aktivitas siswa di sini silahkan linknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Itu ada 3 jenis video. Video pertama banjir, yang kedua gunung meletus, dan yang ketiga kebakaran hutan. Itu kalian silahkan per kelompok. Itu mencari yang pertama karakteristik bencana, kemudian siklus penanggulangan bencana. Bagaimana untuk tugasnya? Ada yang kurang jelas? Jelas Bu. Jelas. Ya, nanti Ibu beri waktu kira-kira 10 menit. Setelah itu silahkan kalian bacakan hasil daripada mengamati video tersebut. Ya, silahkan mulai bekerja dari sekarang. Oh ya, untuk kelompoknya, untuk kelompok 1 itu adalah siapa lupa saya? Ananda Ferry, kelompok 1. Ada? Ada Bu, Siap. siap Bu. Untuk kelompok 2 itu Ananda Gayuh. Untuk kelompok 3 itu ketuanya Ananda Ira. Siap ya? Siap, Bu. Ya. Siap Bu. Mulai dikerjakan. Bu, saya mau duluan deh Bu. Bu, saya mau duluan Bu. Silakan Iya, Ananda Bu. Gayuh. Iya Bu, saya kelompok 2 Bu. Ya, Ingin silakan. mempresentasikan tentang Ya. gunung meletus. Ya. Jadi pada artikel tersebut terjadi gunung meletus Bu, yang masuk Ya. pada level 2 Bu, yang Ya. terjadi pada tanggal 10 April 2020. Lalu ada asap Bu, ada asap letusan yang dimana ditutup oleh PVMPG Bu. Ya. Lalu tidak boleh mendekati sejauh 2 km Bu. Ya. Lalu letusannya terdengar sampai pukul 2 pagi Bu. Ya. Dan itu sangat berbahaya bagi wilayah sekitar di Gunung Krakatau tersebut. Ya. Demikian Ibu. Ya, terima kasih. Tepat sekali daripada Ananda Gayuh menganalisis sebuah video. Jadi di video tersebut kan kalian tinggal mengamati saja. Sudah disampaikan itu terjadi 1 tahun yang lalu, tepatnya 2020 ya. Ya, di situ terjadi aktivitas daripada Gunung Anak Krakatau. Kemudian di situ maka terjadi daripada wilayah yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau itu wisatawan atau misalkan penduduk di daerah tersebut dilarang untuk mendekati areal tersebut. Kira-kira tidak diperbolehkan 2 km dari kawah tersebut. Kemudian ada juga di situ badan yang terus mengawasi tentang bencana geologi, itu adalah PVMBG. Bagaimana yang lainnya? Jelas untuk video yang disampaikan oleh kawannya? Jelas, Bu. Untuk Jelas, Bu. untuk kelompok yang lainnya saya rasa juga sudah cukup baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke diskusi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang selanjutnya. Itu saya juga sudah bagikan linknya di Google Drive-nya di Google Classroom. Silahkan kalian buka. Di situ saya membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Ananda Retno, kelompok kedua itu diketuai oleh Ananda Usaji. Jadi silahkan kalian juga bekerja sama kembali sama seperti mengamati video tadi. Silahkan jawab pertanyaannya yang ada di situ. Kemudian nanti kalian
bacakan hasil daripada diskusinya. Bagaimana? Siap? Siap, Ibu. Ya, baik. Siap, Ibu. Kasih waktu 15 menit. Silahkan untuk dimulai diskusinya. Sudah ya? Oke, Silahkan. saya coba jawab ya, Bu ya. Ya, mau coba jawab silahkan. Oke, Bu. Jadi LKPD-nya udah dibuka. Jadi jawabannya saya yang pertama, jadi ada di situ konsep-konsep bencana. Ya, Jadi dari gambar yang sudah Ibu kasih dapat diperoleh informasinya. Yang pertama itu ada banjir, yang kedua ada gempa bumi, yang ketiga gunung meletus, keempat kebakaran hutan. Nah, adapun definisinya dari banjir itu adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Lalu definisi dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, ataupun runtuhan batuan. Kebetulan Indonesia ini terletak di antara 3 pertemuan lempeng yang menyebabkan rawan gempa bumi, Bu. ya, Lalu yang ketiga itu ada gunung meletus. Gunung meletus atau peristiwa erupsi yaitu proses keluarnya lava ke permukaan bumi. Lalu yang keempat ada kebakaran hutan, merupakan peristiwa terbakarnya hutan disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. Kemudian yang poin B-nya itu ada penanggulangan bencana banjir. Yang pertama kita bisa melakukan reboisasi, perbaikan drainase, membuang sampah pada tempatnya, melakukan evakuasi dan rehabilitasi. Kemudian kalau untuk gempa bumi, penanggulangannya itu membuat bangunan anti gempa seperti di Jepang, Bu. Lalu melakukan sosialisasi tentang bahaya gempa bumi, terutama pada wilayah yang rawan gempa bumi. Kemudian yang ketiga, melakukan evakuasi dan rehabilitasi. Lalu untuk penanggulangan gunung meletus, kita bisa memberi tanda-tanda status gunung. Biasanya dilakukan oleh pusat Badan Vulkanologi ya Bu ya. Kemudian melakukan evakuasi dan rehabilitasi. Kemudian kalau untuk kebakaran hutan, cara penanggulangannya itu yaitu melakukan sosialisasi bahaya pemanasan global. Kemudian ada lagi sosialisasi tentang larangan membuang puntung rokok sembarangan. Yang terakhir ada sosialisasi pentingnya menjaga hutan untuk kelestarian flora dan fauna. Mungkin itu Bu yang bisa saya berikan jawabannya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali hasil diskusinya. Jadi di situ soalnya adalah saya sudah tampilkan beberapa gambar, kemudian kalian menganalisis daripada konsep bencananya, kemudian dan penanggulangan bencananya. Jadi kalau misalkan kalian amati dari setiap bencana itu penanggulangannya berbeda-beda ya. Disesuaikan dengan bencananya. Bencananya apa? Misalkan banjir, berarti penanggulangannya bisa untuk reboisasi atau bisa untuk memperbaiki drainase, itu kalau untuk banjir. Kalau untuk kebakaran hutan juga sama, penanggulangannya berbeda. Misalkan kalau kebakaran hutan berarti menjauhi pembuangan puntung rokok sembarangan atau mengurangi daripada pembukaan lahan. Baik, untuk kelompok 2 saya rasa juga sudah baik mempresentasikannya. Terima kasih untuk pengerjaan LKPD-nya. Kemudian selanjutnya Ibu ada soal latihan, evaluasi untuk mengetahui sebagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Saya sudah kirim linknya di Google Classroom juga. Saya menggunakan aplikasinya itu adalah Google Form. Silahkan untuk soalnya itu silahkan dibuka. Soal daripada Google Form itu ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan, nanti akan saya lihat daripada hasilnya. Siap untuk mengerjakan? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Siap Bu. Sebenarnya kalau misalkan sudah selesai tugasnya, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita?
Silahkan Nurlinda menyimpulkan. Baik Ibu, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jadi bencana itu adalah suatu peristiwa yang merugikan, menyebabkan timbulnya korban jiwa, terus kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Terus bencana alam itu juga dampaknya, bencana alam itu ada 3 jenisnya, bencana alam, bencana sosial, dan bencana non-alam. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, jadi sudah dibahas baik oleh Saudara Nanda Nurlinda bahwa kita mempelajari tentang bencana, jenis bencana, dan penanggulangan bencana. Baik, materi kita sudah selesai, silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang daerah rawan bencana di Indonesia. Saya rasa cukup, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi.